mikirnya kayak ntar aja deh kalau misalnya ada momen mau juara lagi. Nah ternyata si Jurgen Kloppnya lebih dulu mau resign. Jadi gue pikir kayak ya udah emang kayaknya ini saat yang tepat gue harus berangkat. Sepenting apa Jurgen Klopp buat lo? Karena kan tahun ini juga dia cuman Carabao ya. Betul. Tapi kan dia yang akhirnya bikin Liverpool juara lagi setelah 30 tahun. Oh, setelah sekian lama. Iya. Jadi itu berkesan sangat berkesan dan dibuat masyarakat orang-orang sono juga dia tuh udah kayak dewa lah pokoknya. Iya. Jadi kayak dia pergi tuh kita jadi malah bingung kayak apa yang salah gitu ya, berusaha habis diputusin tuh sih lu kayak Menurut lo kenapa dia? nggak tahu ya, kayaknya sih kalau terka-terkaan fans tuh kayak mungkin dia minta sesuatu yang klub nggak bisa akomodir. Apa emang? Pemain misalnya yang dia pengen. Kenapa bisa akomodir duitnya? Nah, Liverpool itu terkenal kayak gitu, kayak bukan kayak Madrid gitu yang bisa beli siapa aja gitu. Dia itu sangat kayak apa ya bahasanya pelit gitu. Oh. Dalam artian dia punya statistik yang kalau misalnya statistiknya segini, lu cuma bisa dapat harga di segini. Oh, inilah sesuai value gitu Iya, ya. sesuai value gitu. Dia nggak mau beli pemain yang over dari overpriced value-nya, ya. betul. Dari si City dapat Haaland tuh gokil ya. Oke. Karena 50 juta doang kan. Iya, cuman gaji dan klausulnya. Nah, itu juga gaji yang sulit di Liverpool tuh. Oh. Jadi mungkin belinya sanggup, tapi untuk skema gaji yang dia minta, itu juga ada batasannya lagi. Makanya Salah juga kemarin kan hampir nggak diperpanjang karena dia minta naik yang sebetulnya itu belum pernah ada yang gajinya segitu di Liverpool. Siapa? Salah siapa? Mau Salah. Oh, mau Salah. Iya, bukan salah gue. Mau Salah minta tapi nggak di ini. hampir. Tapi udah tua dia. Nah iya, itu pertimbangan dia, umur udah segitu harusnya nggak segitu gajinya mungkin ya. Oke. Tapi dia minta tetap naik, tapi akhirnya dia approve. Padahal yang dia minta sebetulnya nggak seberapanya Cristiano Ronaldo yang udah lebih tua lagi dari dia gitu. Tapi yang lagi jago McAllister deh di Liverpool. Ya nggak sih, siapa sih? Ya, lagi enggak. Siapa yang pemain Inggris itu yang agak berewokan? Bukan McAllister ya? Inggris berewokan. Iya, ada tuh Banyak pemain sih mudanya orang dia. Inggris berewokan. Iya, pemain muda dia yang katanya digadang-gadang gantiin Salah. Harvey Elliott. Nah, itu lagi jago juga Iya ya. lagi. Kemarin juga dia bagus perform. Gue tuh menyenangi posisi gue di mana gue ngikutin bola, gue nonton Liga Inggris, tapi gue nggak punya klub kesayangan. Favorit. Kenapa? Oke. Gadang gantiin Salah. Harvey Elliott. Nah, itu lagi jago juga. Iya ya? lagi. Kemarin juga dia bagus perform. Gue tuh menyenangi posisi gue di mana gue ngikutin bola, gue nonton Liga Inggris, tapi gue nggak punya klub kesayangan. Favorit. Kenapa? Klub favorit karena nggak ada satupun dari klub itu yang gue bisa mengikatkan hati gue secara emosi. Gue nggak ngerti di bagian mana gue harus ngiketin itu tuh di mana. Kalau lo ke Liverpool di bagian mana ya? Michael Owen. Karena dia kecil. Menurut gue direpresentasikan kayak ada atlet kecil tapi bisa ngacak-ngacak. Oke. Dan jadi dewa banget lah saat itu di Liverpool di tahun 90-an itu. Jadi pas dia pindah waktu itu ke MU sebel banget, sedih banget. Oh, jadi gara-gara ngeliat Owen? Iya. Oke. Pokoknya gue suka klub yang ada orang jagonya tapi kecil, kayak Roma atau Montella gue suka tuh. Oke, berarti orang-orang kecil-kecil ini. Iya, jadi kalau Ucok Baba bikin klub sepak bola, kayaknya gue akan ganti sih, gue ke situ sih kayaknya. Lo pas pilek milih dia nggak? Siapa? Ucok Baba. Nyalek kan? Kan bukan dapil gua. Oh iya benar. Sampai nggak mau pindah dapil untuk. Agak susah sih, agak terlalu emosional kayaknya kalau sampai segitu. Berarti lo suka Barcelona? Iya kan ada Messi kan. Nah itu kecil semua. Iya, Xavi, Iniesta. Iya, suka. Dibanding Madrid gue mendingan Barca, lebih suka Barca. Ada kesenangan nggak kayak nonton TikTok orang kecil lagi duduk di tendang? Kan suka banyak yang kayak gitu tuh. Itu konteksnya olahraga. Konten kurang ajar itu. Enggak semua yang kecil-kecil juga gitu. Itu tretan muslim yang suka, bukan gua. Oke. Lo balik dari Liverpool. Itu kota Liverpool ya? Iya. Ya kan? Itu kotanya. Salah satu kota yang gue sukai. Oke, terus berapa lama itu pergi ke sana? Total berapa ya? Mungkin 14 hari. Anjir, lo liburan ya? Ya sekalian. 14 hari Liverpool terus mana lagi? Enggak ke London dulu. Main di London dulu karena kan pertandingannya baru tanggal 21 kalau nggak salah. Gue dari tanggal 10 dari sana. Sama anak istri? Sama istri doang. Sama istri aja? Sama istri doang. Cuman ada anak-anak komunitas Big Reds Indonesia yang jalan juga. Oke, berarti lo emang baru banget pulang kan ini? Baru banget pulang. Baru Berarti kemarin. bonus agak lain cair. Mohon maaf nih, bonus belum cair tapi gue udah nabung. Bener pakai tabungan nih. Iya, gue udah lama udah nabungkan ke sana. Oke. Nah terus apa yang lo paling senangi di Inggris? Waktu lagi jalan Arsitektur kayak gedung-gedung itu kayak di sana tua-tua
gitu. Iya, nggak diganti gitu. Kalau kita ke pusat-pusat kota ya masih begitu. Tapi Tapi maboknya banyak nggak? kalau di London nggak terlalu, tapi di Liverpool lumayan. Gila ya. Iya. Itu orang Inggris mabok tuh udah paling nyebelin. Iya. Tapi lu Mungkin nggak- mabok tuh kayak tidur siang lah kita di sini gitu ya kayak. emang hobi ya. Emang hobi aja Emang gitu, hobi ya? kebutuhan gitu. Itu kan lu datang nonton pertandingan dan seru ya buat lo ya. Kalau yang lo sebelin apa di situ? Ada Ininya sih homelessnya banyak emang lumayan di Liverpool, lumayan banyak dan agresif. nggak terlalu sih, cuman kayak kita nggak terbiasa. Kalau kita kan biasanya homelessnya di sini ada di kolong jembatan gitu. Kalau di sana tuh bener-bener di station juga ada, di mana di depan tempat kita mau belanja ada gitu ya. Tapi Inggris tuh menjadi negara yang sesuai bayangan lo nggak setelah lo kesana? Ini pertama kali kan? Pertama kali. Sesuai bayangan tuh. Iya, bahkan melebihi ekspektasi gitu, karena ya gue cuma ngeliat di film-film doang gitu, ternyata banyak tempat-tempat yang menyenangkan. Soalnya gue pas ke London itu ke nonton Tottenham main, gue ngerasa itu gloomy banget. Ya, Sedih, kotanya sedih gitu. lu bulan apa kesana? Bulan apa deal kita kesana itu? Maret ya? Maret, iya. Maret memang masih dingin banget. Iya ya. Iya, Tapi gloomy banget gak sih dia? Moodnya tuh nggak enak. Gitu. memang iya. Kayak mendung-mendung. Nah, Mei itu lumayan ada matahari. Lumayan cerah. Lumayan, makanya gua hari terakhir bahkan mampir ke Brighton tuh, pantainya kan. Itu Oh. cerah, tapi ya dingin, tetap dingin. Oh iya. Kalau di Inggris gitu ya dinginnya aneh ya. Iya, Kayak- dan kalau lu bilang Londonnya kan luas banget. Oke. Lu di central Londonnya, lu ke Sheffield misalnya itu lebih Beda lagi. lebih gloomy lagi gitu. Nah, lo libur 14 hari berarti nggak ngerjain apa-apa tuh? Nah, Lo nulis nggak atau di sana tuh dapat ide apa? ini doang ngedit sambil Ngedit apa? ngedit Induk Gajah 2. Di Inggris. Iya, pakai online aja, ngasih feedback itu kayak editor. Oh. Kan sekarang udah ada kayak aplikasi kayak apa tuh, kayak Frame.io gitu kan. Oh, Frame.io. Frame.io, yang Nanti lo taruh notesnya di situ. Iya, per di detik berapa gua kasih notes. Berarti lo project lagi ada apa aja? Yang lagi jalan banget saat ini sih itu nih, Induk Gajah season 2. Yang season 1 udah bungkus, udah beres. Udah beres. tayang. Iya, masih tayang di Prime. Masih tayang. Karena kan series kan. Terus abis itu lo ngerjain Induk Gajah 2. Induk Gajah season 2. Ini lagi editing. Lagi editing. Lalu apa lagi? Layar lebar? Ya paling nanti agak lain 2. Itu udah kalian rencanain dari awal kah? Agak lain 2 ini? Iya, agak lain kan. Dari awal konsepnya kita memang kalau misalnya disambut baik oleh penonton, kita tuh nggak akan bikin sequel. Bikinnya kayak warkop gitu loh, yang setiap film beda cerita, riset lagi. Oh. Kayak warkop kan gitu kan. Karakternya itu terus, tapi bisa aja ntar tiba-tiba dia jadi anak mahasiswa, tiba-tiba dia jadi chips itu kan apa, Oke, ya polisi. polisi. Pokoknya nggak ada keterkaitan antara film berikutnya dengan film yang sebelumnya. Oke. Bukan sequel. Nah, ini belum ada ceritanya. Belum ada ceritanya, tapi sudah diniatkan akan ada terusannya karena ya animenya bagus di agak lain yang pertama. Nah, yang agak lain pertama, gue sempat ngobrol juga tuh sama anak-anak agak lain tuh. Jadi kalau nggak salah awalnya lu ngajak mereka brainstorming bareng ya. Bagaimana sih? Kalau lebih awal lagi justru sebetulnya premisnya tuh dari mereka. Yang soal rumah hantu. Iya, bahwa mereka sudah memikirkan lucu ya kalau kita bikin film kita berempat jadi penjaga rumah hantu, itu tuh dari mereka. Oh, tapi baru itu doang. Iya, bahwa ada rumah hantu yang ada orang mati di dalamnya itu dari mereka. Tapi selanjutnya bagaimana, endingnya bakal gimana, terus apa yang mereka lakukan di perjalanannya itu belum ada. Nah, itu lo yang bikin. Iya, belum ada. Belum ada. Gimana caranya mereka datang dengan premis kayak gitu, terus lo ngembanginnya kayak apa? Itu kan berarti bukan berasal dari lu kan? Iya, bukan. Itu gimana cara ngembangin? Iya, kebetulan gua udah cukup kenal sama karakter 4 orang ini kan. Jadi kayak gua langsung ngebayangin nih kalau 4 orang ini jadi hantu goblok gitu di pasar malam, kayaknya sih emang lucu gitu, kayak ruang komedinya kebayang kan. Kayak hantu takut sama hantu beneran gitu, hantu bohongan takut sama hantu beneran. Karena kan ceritanya gara-gara ada yang mati di rumah hantu itu, jadi beneran serem Jadi rumah beneran hantunya. serem, Jadi iya. yang harusnya Tarik hidu kan? iya, harusnya job desk dia nakut-nakutin orang, malah mereka juga ditakut-takutin sama hantu yang mereka kubur biasanya di situ. Jadi udah lucu tuh. Iya, dari situ menurut gue kayak wah ini sih kayaknya ruangnya banyak nih. Ya akhirnya gue mulai nyusun dari karakternya dulu. Kira-kira apa nih yang melandasi 4 orang ini sehingga mereka memutuskan untuk mengubur orang itu di rumah hantu. Dari situ dulu. Yang menarik buat gue ya dari ceritanya adalah dengan mereka berpura-pura jadi hantu terus ada orang mati dikubur, itu ada hal yang tidak simpatik yang mereka lakuin terhadap
si orang yang mati ini. Betul. Ngerti nggak maksud gue? Iya, ngerti. Jadi gimana cara penonton bersikap Iya. kalau tindakan mereka itu secara tanda kutip ya agak immoral kan? Maksudnya Betul. dalam artian orang mati malah lu jadikan bahan rezeki Betul. gitu. Nah itu lo kepikiran juga karena kalau di bukunya Zack Snyder yang saya pikir Iya. tuh, lo harus ngasih lihat karakter nyelamatin kucing. Betul. Ini justru malah karakter lo yang Iya, kayak berisiko gitu. sebetulnya. Betul. Apa yang lo lakuin supaya penonton tetap wah gue punya simpati nih ke part ini. Karakter yang matinya gue bikin karakter yang jelek. Oke. Dia selingkuh, Mhm. dia calon gua bikin kayak calon anggota orang yang lagi menyalek, Oke. yang mungkin konotasinya banyak orang-orang yang tidak suka dengan karakter-karakter Caleg-caleg gitu. caleg-caleg yang gak jelas gitu kan. Oke. Ya ada juga yang jelas gitu, cuman yang jelas juga ada gitu. Siapa aja yang gak jelas? Jadi ini gue punya listnya. Terus. Nah, jadi udah profesinya caleg, terus dia selingkuh, terus dia juga jantungan. Jadi bukan kesalahannya penjaga rumah hantu dia mati. Oh. Jadi gue meminimalisir sesedikit mungkin kalau ini emang kesalahannya si 4 orang ini. Oke. Gue memposisikan mereka adalah orang yang ketiban sial. Nah, cuman yang PR gue adalah gimana caranya 4 orang ini punya motivasi yang kuat untuk memutuskan kenapa sampai harus kita bunuh di rumah hantu ini. Oke. Kayak dibikin kan satu-satu, ada yang masuk tentara, Itu soal uang itu paling primal tuh ya. iya, Soal duit tuh. ada yang soal mamanya sakit. Jadi gue tempatkan mereka di ujung tanduk juga, sehingga mereka melakukan ini bukan karena kesenangan, tapi karena keharusan gitu. Iya, karena terpaksa ya. Iya, sehingga bayangan gua kayaknya kalau gua pertemukan dua ini harusnya penonton udah bisa bersimpati sama Karakternya. karakter. Plus di endingnya gua kasih punishment ke 4 orang ini. Iya, ini pasti orang pada nonton ya, masuk Iya, penjara lah masuk ya. penjara gitu. Karena gua juga nggak mau bikin mereka tiba-tiba jadi hero dan happy aja tanpa ada konsekuensi di endingnya. Oh. Tetap gua kasih konsekuensi. Jadi gua rasa 3 hal itu mudah-mudahan sih bisa menyelamatkan save the cat yang tidak gua lakukan itu. Bener. Karena memang pas gua gua lihat trailernya pun juga kayak wah ini gimana caranya ya penonton Iya. bisa bersimpati, tapi lo udah mikirin itu ya. Iya, itu ternyata ya. PR besar pertama justru kayak Itu udah ketahuan di mana, di lu atau ketika development sama yang lain kayak ini kayaknya harus dibikin. saat dengar premisnya sih kayak Oh. ini kan secara nggak langsung membunuh pembunuhan tidak disengaja kan. Iya. Gitu, biar gimana pun ya mereka nakut-nakutin orang terus orangnya jantungan mati, tapi kan salah juga orang itu, lu udah tahu jantungan kenapa masuk, ternyata dia terpaksa masuk di situ karena nggak mau ketahuan istrinya selingkuh. Jadi kayaknya secara moral juga dia udah punya beban moral yang tidak disukai masyarakat, sehingga ketika masuk situ dan mengalami itu sebagian orang mikir itu punishment. Jadi berimbang tuh di situ, ditambah lagi di endingnya gue bikin si 4 orang ini di penjara, jadinya sudah mereka udah win-win lah gitu. Nah, itu semua proses penulisan ini itu begitu jadi draft 1 lokasi ke mereka atau mereka juga terlibat di penulisan skenario? Gua ngasih sinopsis panjang dulu, gua kasih ke Ernest, terus Sebagai produser. iya, terus dari agak lain juga Bene juga ikut baca. Oke, Gitu. ini yang baca tapi. Bene Oh, karena Bene kan juga nulis Juga kan. nulis. Jadi kayak biar kita ada segitiga saling ngawasin gitu. Gua nulis, Ernest produce, nah ya Bene perwakilan dari agak lain yang apakah ini udah Inline ya? Iya, inline lah dengan bayangan mereka. Berapa lama proses itu? Development itu? Nah itu yang gua agak Lupa. kaget juga, bukan lupa, gua justru kaget karena itu malah jadi project yang paling cepat gua selesaiin. Oh gitu? Iya, Nulisnya? Gue gak tahu kenapa, apa karena gue sebegitu seneng sama ceritanya, karena gue ngerasa dari awal wah ini ruang komedinya gede banget gitu, jadi kayak udah nggak sabar gitu pengen bikin adegan ini udah kepikiran gitu. Jadi nggak perlu mikir yang jauh-jauh, kayak udah deket aja, kayak gue ngebayangin gue jadi 4 orang itu, gue lakukan ini maka akan terjadi ini, gue lakukan ini maka jadi kayak kebuka aja gitu. Oke. Cepet situasinya. Berapa lama? Sebulan kalau nggak salah. Anjir, cepet banget sih. Makanya menurut gue kayak draft 1 gue sebulan tuh buat gue sendiri kayak gue kaget kok bisa sebulan. Draft 1 sebulan? Draft 1 sebulan. Berapa halaman? Berapa ya? 60. Wah, gokil. Gue juga kaget sebetulnya. Tapi perubahannya banyak dari draft 1 ke final? Enggak sih, enggak banyak. Oh iya, berarti udah matang itu. Iya, ada Selama sebulan beberapa. itu? Iya, mungkin kayak gue udah, karena gue udah denger premisnya udah lama. Jadi mungkin sambil berjalan menuju gue nulis udah mulai ngawang-ngawang. Udah diiniin ya? Iya. Udah dipikirin nih. Iya, kayak jokes-jokesnya tuh udah bunyi gitu. Ya, ini ntar ada Oke. kayak gini, ntar ada kayak gini, ntar kayak gitu. Gimana cara lo memastikan komedi di skripnya itu tersampaikan di layar?
Kalau gue sih pertama berusaha bikin situasinya dulu yang tabrakan gitu kan. Kayak gimana caranya nih orang ini ada 4 orang ini berada dalam sebuah situasi besar yang nggak mampu mereka handle sehingga mereka mengeluarkan respon yang di luar hal yang normal gitu. Oke. Inline dengan judulnya agak lain karena kan kalau gue selalu benang merahnya gimana caranya mereka tuh selalu punya reaksi yang agak lain dari orang-orang biasanya gitu. Oke. Ya udah berangkat dari situ satu-satu dirakit plot pointnya gitu ya. Pas sudah jadi tahap 1 gue juga ada AW kan di sini sebagai komedi konsultan. Jadi gue kasih baca AW untuk memastikan apakah jokes yang gue tulis udah lucu juga di dia gitu. Nah dari situ baru ada kalau misalnya AW ada kalau ini diginin aja ya mungkin ada adjustment juga. Plus pas reading juga karena kan gue bukan orang Batak ya. Jadi mungkin ada diksi-diksi yang mereka agak ganti-ganti juga demi untuk bikin ini lebih Batak banget gitu. Lebih Medan ya. Lebih Medan lah gitu. Meskipun skripnya udah gue tulis berlogat. Udah berlogat. Udah berdialek lah gitu. Lu udah ada feeling belum ini bakal jadi film terlaris nomor 2 ketika lagi syuting? Udah feeling? Enggak lah gua film gue baru 2 sebelum itu kan dan belum ada yang menyentuh 1 juta penonton kan. Itu yang warisan itu. Gara-gara warisan kan cuman berapa ya 600 ribuan apa? Gitu itu pun udah film lebaran gitu. Jadi gue belum pernah ngerasain punya film yang sejuta gitu. Jadi kayak untuk mikir sampai 9 juta ya nggak mungkin lah. Nggak, dalam bayangan lu berapa? Pada syuting? Sejuta misalnya. Mohon sejuta aja. Ya sejuta ya. Ya sejuta aja gue tuh udah kayak ini udah milestone besar buat gue. Karena akhirnya film gue ada kata jutanya gitu. Tapi masa nggak ada feeling sih kayak dalam artian aduh ini materi bagus banget nih gitu. Tapi secara statistik di beberapa tahun terakhir film komedi itu belum ada yang pecah lagi. Terakhir itu yang hampir 1 juta itu cuma gampang cuan. Itu pun 700 ribuan kalau nggak salah. Iya, yang ada Pandu tuh. Iya, itu kan yang beneran komedi gitu ya. Belum ada lagi yang pecah. Masih selalu horor. Maksudnya ada eranya yang pas lu dulu kan hangout apa segala macam itu juta-jutaan tuh. Nah, setelah Warkop tuh udah nggak ada lagi kalau lu lihat di datanya. Belum ada lagi film Indonesia yang Ernest juga bikin Cek Toko Sebelah 2 nggak nyampe 1 juta. Jadi artinya lu pun juga udah nggak terlalu berharap ya? Iya, karena gue ngeliat pasarnya lagi di horor. Kayak lagi anime horor lagi tinggi banget. Tapi ini kan udah horor ya? Ya tapi horornya kan horor-hororan. Nah itu juga salah satu hal yang waktu gue ditawarin mau nggak nulis dan ngedirect, gue bilang mau asal horornya nggak beneran. Gue bilang. Karena gue nggak tahu caranya bikin orang takut. Iya. Kalau bikin orang ketawa mungkin gue bisa cari tahu caranya, tapi kalau untuk bikin takut gue udah nyobain di Ghost Rider 2 nggak bisa. Gue nggak ngerasa itu cukup menyeramkan. Menyeramkan. Bukan ini gue kayaknya bidang gue. Tapi lo jauh juga ya. Lo kan dulu di agensi kan? Iya. Gue IT. Malah IT. Kan zaman lu stand up di mana tuh? Zaman kita masih bikin open mic lah. Iya di Bogor kita baru pertama ya. Itu yang diomongin soal kerjaan lo sebagai IT. Iya gitu-gitulah, pacaran apa gitu-gitu. Jauh juga ya berarti ya? Iya lah, orang kita dulu masih ya belum pada nikah kan waktu itu. Enggak, maksudnya lo kerjaan lo ini IT ini. Oh iya, tiba-tiba jadi nulis, jadi apa segala macam. Gue baru resign bener-bener tuh 2014. Oke, lumayan lah, udah lama lah. Iya 2014. Tapi kan stand up-nya dari 2011. Main filmnya udah dari 2012. Tapi kayak gue nggak berani ninggalin kerjaan gue karena gue nggak yakin gue bisa survive di industri ini karena kan ya banyak. Iya, dan gue tidak pernah menyiapkan diri untuk ada di sini gitu. Nah ketika lu lepas dari kantor, itu di pikiran lo apa? Kayak kalau gue nggak all in nggak ini gitu. Iya, dan gue titik baliknya tuh ketika gue dapat film sekali 3 dan itu back to back. Jadi kayak abis ini langsung ini dan sutradara-sutradaranya tuh gue kagum gitu. Jadi menurut gue kayak kayaknya udah mulai dilirik nih gitu, udah ada nih yang mau menggunakan jasa gue. Job gue lagi rame nih gitu. Iya gitu, dari yang sutradara-sutradara yang mungkin belum yang gue bayangkan bisa nge-hire gue, tiba-tiba yang kayak Mas Riri gitu udah kayak gitu. Jadi gue kayak udah sampai situ, berarti kan kemungkinan untuk ke yang lebih besar lagi mungkin ada gitu kalau misalnya gue total. Karena kalau misalnya nggak total gue susah karena kan sambil kantor gitu kan. Tapi kayak misalnya kan sekarang pecah nih di Amel lain nih. Iya. Sebelumnya ketika lo udah resign, ada nggak masa-masa di mana kayak anjir nggak ada job lagi, udah resign lagi? Alhamdulillah sih justru gua resignnya di saat lagi demand-nya lagi tinggi-tingginya. Dan itu terus tuh, karena kan 2014. Iya, kalau di film saat itu lumayan, alhamdulillah gua kayak banyak lah gitu film gitu. Terus dan stand up juga
sekarang. Iya lumayan sih. PH gede lain juga udah nelponin apa gimana? Iya. Oh iya. Gimana lo nolak? Iya sebetulnya gue nggak nolak juga, jadi gue kayak tetap gue datengin, tetap Oke. kamu mau bikin apa kayak gitu. Cuman ya kalau gue ditanya lagi ada cerita apa, ya gue jujur aja lagi nggak ada, gue bilang gitu. Oh. Karena memang, nah itu jeleknya gue nggak nulis setiap hari sih, gue jeleknya gitu. Oke. Harusnya kan gue nulis setiap hari gitu. Jadi ketika ada permintaan gue tuh ya tinggal pilih mau yang mana gitu. Tapi gue tidak serajin itu jeleknya. Cuman yang agak lain juga, belum ada tulisan apapun berarti. Belum, cuman gue udah mulai listing kayak kemungkinannya ya. Mungkin jadi ini, itu situasinya ini. Adalah gue udah siapin gitu. Jadi ketika waktunya tiba nanti, yuk kita mulai brainstorming, gue udah bisa mulai. Itu belum ada kapan tuh? Gue kalau jadi produser udah nafsu gue. Ya karena kan nyesuaiin sama jadwal 4 orang ini juga. Indra Jegel, dia kan acara stripping Indra TV-nya. Jegel terlalu banyak pekerjaan dia. Jadi buat kami Indra Jegel. Oke, nih ada satu job di film lo yang kemarin rame juga, Iya. yang Saksi Bisu. Iya. Itu lumayan sih, Iya, kontroversial. iya, Ya. benar. Kalau gue dengar dari lo kan lo layernya lumayan banyak tuh, dari Ernest baca lah, terus si Benny baca. Iya. Itu memang loss aja atau memang itu resiko yang lo mau ambil karena lo punya argumen buat joke-nya? Sebetulnya Ernest sudah mengingatkan Oh gitu. bahwa kayaknya ini bisa berpotensi jadi apa namanya ya omongan netizen lah. Cuman menurut gua justru gua pengen melibatkan ada orang yang tunawicara itu sebagai bentuk kalau misalnya ya di kehidupan nyata memang mereka bagian dari kita. Oke. Justru gua nggak mau ngumpetin, bahkan secara eksplisit gua bikin dialog yang Ari Kriting bilang kalau saya menerima siapapun untuk bekerja di sini, kesempatan untuk semua orang meskipun Yeah. nggak punya keterbatasan. Gue sih berharap tadinya message itu bisa bikin orang paham niat gua. Ya, bahwa ini inklusif nih. Iya, dan yang gue tertawakan bukan kecacatannya, tapi situasi yang membingungkan antara orang yang tidak bisa berkomunikasi sama dia dengan dia yang berusaha menyampaikan apa yang diomongin. Oke. Situasi itunya yang kami ketawain, kesalahpahamannya. Tapi gugatan orang tuh lebih kemana berarti? Karena dia tidak tunawicara beneran yang mainin, enggak juga? Ada yang sampai sejauh itu juga. Oke. Jadi menurut mereka aktor bisu harus bisu. Oh gitu? Ada yang sampai kayak gitu. Oke. Ada juga yang kayak seharusnya gue lebih riset lagi karena orang bisu itu harusnya tidak bisa mendengar. Nah karakter gue kan sebetulnya bukan yang begitu. Jadi cuman yang ada gangguan bicara, yang tunawicara, bukan tunarungu. Oke. Jadi gue juga udah pelajari, Udah riset sebenarnya. gitu, bahwa memang ada yang tunarungu, ada yang tunawicara. Nah yang gue pakai di sini itu tunawicara. Jadi dia cuma punya gangguan di Cara mulutnya, bicaranya. sehingga dia kesulitan untuk berbicara, tapi dia mendengar. Dan itu gue bermain di komedi Saksi Bisu, literally bisu gitu Iya, ceritanya. iya. Konsepnya begitu. Di bercandaan itu Iya, ya, Saksi Bisunya. sederhana itu. Cuman orang tuh banyak yang menilai, oh lu kenapa ya orang di film tuh kalau misalnya orang yang difabel itu dikasih profesinya tuh yang rendahan gitu. Kan gue kasih profesinya Obet di situ kan memang tukang bersih-bersih. Nah cuman gue tidak ada meniatkan itu, memang kebutuhan cerita gitu. Iya, tapi artinya kan bukan lo niatin. Ini Iya. ada karakter yang punya kekurangan nih. Iya. Mana nih Iya, yang betul. nggak terlalu gede ya perannya. Dan nggak gitu Nggak kan? gitu. Justru kan dia adalah saksi kunci kan ceritanya. Oke. Jadi dia harus orang yang terlibat sehari-hari di pasar malam. Sementara kan bosnya, gue udah jadiin bosnya Ari Kriting gitu. Tapi menurut lo itu mempengaruhi ke perayaan penonton juga nggak? Atau itu hanya bumbu-bumbu aja gitu? Nah kalau menurut gue selama kita udah jelas niatnya apa dan udah menunjukkan bahwa kita punya niat itu, persepsi itu udah nggak bisa kita atur. Oh, terserah lo aja lah. Iya, yang penting ketika gue ditanya, gue bisa menjelaskan apa niat gue dan apa yang sudah gue lakukan untuk mencapai niat itu. Oke. Kalau belum maksimal ya gue minta maaf. Iya. Tapi kalau lu bilang gue punya niat untuk menjelekkan, ya enggak, karena kalau gue niat, gue nggak mungkin bikin dialog-dialog yang se-eksplisit itu gitu, bahwa gue menerima si Obet ini bekerja di situ apa segala macam. Justru gue pengen jadiin Obet bagian. Malah gue males kalau misalnya kenapa film itu isinya orang-orang yang tidak difabel semua, padahal di kehidupan sehari-hari kita banyak gitu. Apa salahnya kalau kita masukkan seperti realitanya? Dan orang mungkin kadang nggak bisa membedakan antara propaganda sama memotret keadaan.
Emang apa yang disangka sebagai sebuah propaganda? Ya itu menempatkan orang cacat itu bahwa posisinya rendah. Jadi mereka propaganda itu kan ada di desain kan? Iya. Jadi mereka pikir itu ada desainnya. Iya. Aneh juga ya. Iya kan, tapi kan aneh banget. Iya, cuman gue nggak bisa marah atas opini orang itu. Ketika dia udah beli tiket, Ya, itu hak dia. dia. Gitu. Jadi yang bisa gue lakukan cuman kalau lu tanya gue jawab ini jawabannya gitu. Tapi kalau misalnya orang misu-misu di Twitter, gue nggak yang kerajinan langsung reply, gue nggak gitu ya, gue nggak gitu. Makanya orang ngomong apa selama nggak nanya ke gue nggak jawab. Karena menurut gue ya itu diskursus yang terjadi setelah filmnya tayang gitu. Iya paham sih. Jadi kalaupun mereka mau ngadain forum terus mau diskusi sama gue, nah gue mau gitu. Tapi kalau misalnya cuma ngeladenin netizen ya capek juga ngapain. Tapi nggak ada efeknya yang lumayan parah nggak sampai nyerang lu atau Enggak sih, enggak. Karena sebelum gue jawab itu udah banyak orang juga yang enggak sih menurut gue enggak gitu. Jadi kayak terbelah juga. Tapi itu membuat lu lebih berhati-hati nggak buat next-nya gitu? Ya termasuk Ernest apalagi ya sebagai produser mungkin di next-nya dia akan lebih ketat lagi, lebih strict lagi ya, lebih strict lagi gitu untuk menyaring gitu. Oke. Karena kalau gue kemarin ya konsep gue ya agak lain, gue harus bikin komedi yang agak lain, nggak mau yang biasa gitu, misalnya seunik mungkin yang gue bisa gitu. Dan menurut gue menempatkan ada sentilan-sentilan politik juga, apa bercanda-bercandaan agama apa segala macam itu ya gue masukin di situ karena ya udah gue mau coba gitu bahwa gue bisa narik benang yang cukup, batasan yang cukup jelas untuk orang tersinggung atau tidak. Kayaknya takaran gue bisa nih gitu. Dan ternyata ya benar yang lolos dari gue tuh yang itu bagian yang si Obednya. Nah ini tayang di pas lagi mau pemilu. Nah ya Kenapa harus pas pemilu? Apa keputusan Ernest tuh? kita lebih ke nggak tahu sih bahwa akhirnya bisa dapatnya di situ. Dapatnya di situ. Cuma masalah tanggal berarti. Jadi kayak awalnya mungkin ngajuin, mungkin sempat ada beberapa pilihan tanggal. Nah cuman ketika udah makin dekat kan produser harus milih tuh mau yang mana nih. Ya udahlah, di sini saingannya berat, di sini berat. Ya udah di sini aja deh. Tapi ini pemilu loh, bisa sepi orang pada fokus jobless. Ya udah di sini aja. Ternyata pas kita di situ banyak film juga yang tayang di situ. Oh gitu. Iya akhirnya. Nggak, soalnya orang-orang kan ngomongnya kayak pinter juga nih milih tanggal pas pemilu. Di saat orang udah bosen berpolitik, mereka mau coba hibrid, tapi ternyata gara-gara tanggalnya kosongnya di situ. Yang mungkin kayak kita kan milih-milih saingan juga ya. Mungkin yang saingannya paling aman di situ kali. Oke, yang di antara yang lain. Di antara yang lain. Karena kan takut juga ya sama film-film besar gitu. Iya, pada saat itu kan. Iya. Kalau sekarang udah jadi IP sih menurut gua. Iya, Iya kan. Oke, berarti next belum tahu mau film apa kecuali Agak Lain 2 tadi. Iya. Yang lainnya series Induk Gajah udah mau tayang. Iya. Apalagi lu ada stand up kah atau? Nah itu dia, gue stand up tuh lagi mulai jarang nih sekarang. Karena udah mulai takut juga sekarang, apalagi kalau stand up itu yang direkam. Oke. Sekarang kan udah macam-macam ya orang Cara rekamnya. Dan nanti tuh bisa aja nanti dipotong-potong di apa. Jadi gue sangat memilih-milih banget kalau misalnya ada stand up direkam nggak gitu. Tapi kalau misalnya cuma ini acara internal corporate ya buat ya udah nggak apa-apa gitu. Lo gak ada niat bikin sendiri show sendiri? Niat selalu ada. Karena dia baru bikin. Wah dia mah udah habis itu tiketnya kan? Ya dia mah emang udah rajanya ini dah. Kalau gue tuh emang nggak tahu ya, nyali gue nggak sebegitu besar untuk bikin spesial show, nggak tahu kenapa. Nggak tahu, takut gue. Karena Ya nggak tahu aja. nggak yakin bisa orang mau datang ke show gue gitu. Lebih ke nggak yakin ada yang beli. Iya. Atau ngebayangin gua harus sejamnya. Ya dua-duanya. Tapi lebih takutnya orang datang mau belinya itu. Karena kan gue udah lama nggak yang stand up gitu. Orang taunya gue malah bukan, banyak yang tahu gue malah akhirnya sutradara, bukan stand up lagi. Iya. Nggak ada keinginan sama sekali berarti. Ada, cuman nggak tahu gimana ya. Maksudnya belum bisa mengalahkan rasa takut itu. Iya benar. Nggak mau buka 100 orang gitu. 100 orang mah pasti ada lah, Cok. 100 orang dulu kali ya. Iya. 100 orang lo tampil sejam. Iya sih. Seru sih pasti. Ya itu sih, pengen sih gue gitu. Terus kayak penyakit gue juga gitu kan, gue termasuk yang males nulis ya. Jadinya ketika gue udah punya tabungan materi, terus ada udahan stand up atau apa gitu, kepake. Nah itu kan penyakitnya kita ya gitu. Tapi kan kalau lu rajin nulis gitu, lu pasti punya bank materi yang cukup gitu. Nah itu yang tidak gue lakukan. Begitu kepake bingung. Nulis apa lagi nih? Benar, iya. Udah ada lagi kan. Iya.
Oke, Cel, good luck buat semuanya. Terima kasih. Kapan nonton Liverpool lagi nggak tahu tapi. Ya kalau misalnya ada aroma-aroma pengen juara mungkin baru kesana lagi. Berarti nggak akan. Oke, thank you semuanya. Kalau nyamuknya bersih, jodohnya berewokan. Emang benar. Bundar yang paling benar cuma di Puncak 1212. Dijamin dapat semua promonya. Cek dulu media. Pagi, ayo bangun. Ada yang bisa membuat mereka mudah bangun. Nutella. Dengan hazelnut pilihan dan coklat premium. Rasa yang unik dan lezat seolah sempurna di roti. Nutella, mulai hari dengan bahagia. Kebas, kesemutan, atau nyeri bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin B neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Jika kebas, kesemutan, atau nyeri dengan minum Neurobion. Hari ini gue akan ngobrol dengan Rio Dumatubun, seorang stand up komedian juara 1 kompetisi stand up komedi Indonesia season 9 yang dulunya punya beragam profesi termasuk menjadi satpam sebuah bank. Let's go, mari kita ngobrol. Rio, Bang, lu ceritain ke gue apa tuh bang? ketika lo jadi satpam bank nih. Satpam bank kan terkenal baik ya, Harus. senang melayani. Betul. Pernah nggak lo nemu customer yang saking keselnya lo kayak hampir lo banting aja gitu? Banyak. Ternyata kalian semua menahan diri. Banyak bang. Apa ya customer yang paling nyebelin pernah? Orang-orang yang nggak kaya banget tuh nyebelin. Justru orang-orang yang nggak kaya banget, Nggak kaya banget. yang duitnya nanggung. Nawin Nanggu itu orang paling Itu yang nyebelin. Sedunia itu dia kayak sapam semua ngerasain sapam bang tuh pasti ngerasa ya. Dia duitnya nggak banyak, tapi berasa punya duit gede, jadi bisa ngapa-ngapain orang. Iya. Kelihatan dari mana? Datang tiba-tiba duduk dalam prioritas. Padahal Belum prioritas. Banyak bang. dia masuk nih ke area prioritas lah ya, area yang nasabah duit banyak kan. Dia main masuk aja. Masuk aja. Oke. Tapi kan kadang lu nggak, maksudnya yang bukain pintu atau satpam kan juga nggak tahu nih dia beneran prioritas apa Iya. enggak kan. Jadi disilakan masuk aja. Ya kadang-kadang kan kita kan mau nanya kan segen tuh bagi satpam, bapak maaf bapak ini kurang prioritas. Nah, kan lu belum tahu dia. Iya, kalau dia kan masuk tuh, saya mau di dalam situ, ya udah. Saya mau di dalam situ. Berarti saya mau dalam situ aja udah nandain dia. Dia prioritas harusnya. Iya, harusnya. Kan biasanya kayak gue tuh bilang, Pak, maaf Pak, itu ruang prioritas. Ya saya juga itu, kata dia. Bentak gitu. Tapi bener. Enggak, ternyata. Kan begitu CS-nya keluar gitu kan, Mbak, nah, ada prioritas kan kita ngomong ke CS-nya, Mbak, ada prioritas, prioritas harus dulu-duluin kan. Iya. Masuk begitu, wah, kan itu ngaku-ngaku aja, itu gitu, suka gitu CS-nya kadang-kadang. Terus akhirnya disuruh keluar. Enggak, tetap dilayani, mungkin CS-nya dilayani, bla setelah selesai, terus keluar CS-nya baru bilang tuh, besok-besok kalau itu bukan prioritas, tandain aja mukanya gitu. Oh. Banyak tuh Bang, kayak gitu tuh kan, banyak banget. Kok bisa ya orangnya? Maksudnya tapi baik juga CS-nya ya. Iya. Nggak ngusir ya. Ya karena kan pelayanan tau Bang. Takut ribut ya. Takut ribut. Malah kalau yang beneran kaya, yang pokoknya duitnya nih banyak banget. Iya. Kita sapam kayak ini kayaknya gembel ya datang gitu. Karena bener-bener nggak kelihatan Bang, bener-bener nggak kelihatan, sumpah. Oh ya? Iya. Kayak gimana tuh bisa? Sendal jepit kan? Iya. Kayak orang outfit prioritas tuh gitu, sendal jepit terus apa lagi? Sendal jepit, celana pendek, kaos oblong polos. Bapak-bapak, kakek-kakek biasanya. Duduk gitu di inian apa namanya? Di prioritas. Enggak, duduk di tempat antrian biasa gitu biasanya. Duduk gitu, baru CS-nya kenalin. Apa? Kita kan awal-awal ini siapa nih kok CS-nya nungguk gitu kan ya, ini prioritas. Ternyata penyumbang dana paling besar di bank itu. Akhirnya langsung ditarik ke dalam. Iya, akhirnya udah diambil semua bapak. Saya Pak di nunggu aja di prioritas, enggak saya di sini aja. Tapi transaksinya semua diambil sama CS-nya gitu. Oh, jadi kebalik CS-nya ya. yang kemana-mana gitu. Udah selesai udah pulang aja gitu dia. Pak, ini buat reguler Pak. Iya saya reguler.